Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam kebaikan, keberkahan, limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah masuk ke channel ini. Insya Allah bermanfaat. Sekarang kita mulai. Apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab Al-Quran? Nah, kaget ya? Kok ada pertanyaan begini? Kok aneh pertanyaannya? Tapi sebenarnya nggak juga tuh. Saya tanya sekali lagi. Apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab Al-Quran? Yang saya pegang namanya kitab Al-Quran. Lalu apakah itu Al-Quran? Kita balik lagi ke sejarah. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada saat itulah muncul kitab Al-Quran untuk pertama kalinya. Baru di zaman itu. Di zaman hidup Rasulullah SAW belum ada yang namanya kitab Al-Quran. Yang ada adalah Al-Quran dan catatan-catatan para sahabat tentang Al-Quran. Yang ada baru itu, belum ada yang namanya kitab. Belum ada kitab Al-Quran. Kita kasih contoh yang lain, lebih simpel. Apa perbedaan antara rendang dengan kitab rendang? Rendang itu bisa kita makan, rendang itu makanan, enak banget, saya paling seneng rendang itu. Tapi kalau kitab rendang bisa dimakan nggak? Kitab rendang itu kan kitab yang berisi mengenai rendang, gimana cara masaknya, bahannya apa aja, sejarahnya rendang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan kitab rendang. Berbeda dengan rendang. Rendangnya kita makan, kitabnya kita baca. Apa perbedaan mobil dengan kitab mobil? Kitab tuh buku ya, bahasa Indonesianya tuh buku. Mobil bisa kita pakai, kita jual, kita gadai, kita kasih orang, kita rusakin kalau kita jengkel, kita tabrak-tabrakin ke tembok kalau kita mau. Tapi kalau kitab mobil cuma bisa kita baca, sama kita bakar kalau kita bosan. Kalau mau di kilo juga murah dapatnya. Itu kitab mobil, berbeda dengan mobil. Kasih contoh lain deh. Kitab ayam goreng itu bisa dimakan nggak? Kitab ayam goreng, kita buka, kita baca, kita lihat di dalamnya cara membuat ayam goreng. Baru kemudian kita bikin ayam goreng yang udah jadi, kita bisa makan. Kitabnya tidak bisa dimakan karena kitab itu bukan ayam goreng, walaupun temanya tentang ayam goreng. Nah, udah mulai ada bayangan teman-teman ya? Al-Quran berbeda dengan kitab Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pakai tulisan. Yang namanya wahyu bentuknya bukan tulisan, bukan huruf. Itu wahyu langsung dari Allah. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Lalu bagaimana malaikat Jibril membawa wahyu itu? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Lalu bagaimana malaikat Jibril memasukkan ke dalam diri Rasulullah SAW atau menyampaikannya kepada Rasulullah SAW? Apa yang disampaikan itu bentuknya seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi kalau kitab Al-Quran kita paham, kita pegang, kita baca tiap hari. Sebelum baca kita wudhu dulu, kita sangat menghormati kitab Al-Quran. Tapi di zaman Rasulullah SAW ini nggak ada. Kitab Al-Quran baru ada di zaman Utsman bin Affan. Ya, baru ada di zaman beliau. Di zaman Rasulullah SAW belum ada. Yang ada Al-Quran dan catatan tentang Al-Quran. Belum ada kitabnya. Lalu apakah itu Al-Quran? Pernahkah kita membaca Al-Quran? Yang kita baca selama ini adalah kitab Al-Quran, bukan Al-Quran. Ya, ibaratnya gini, yang kita konsumsi
selama ini adalah informasi Al-Quran. Sama seperti saya mengatakan, yang kita konsumsi selama ini adalah informasi tentang rendang, bukan rendangnya. Lalu apa itu Al-Quran? Al-Quran, seperti saya katakan tadi, wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Wahyu itu ada di dalam hati, di dalam kolbu Rasulullah SAW. Al-Quran ada di sana. Kemudian oleh Rasulullah SAW, Al-Quran ditransfer kepada para sahabatnya lewat pengajaran. Rasulullah SAW bersabda, sabdanya tentang Al-Quran, sabdanya diterima oleh para sahabat. Lalu para sahabat pun memiliki Al-Quran di dalam kolbunya, mendapatkan pemahaman tentang ayat tersebut dari Rasulullah SAW. Itulah Al-Quran. Kemudian oleh para sahabat, pengetahuan itu, Al-Quran itu, wahyu Allah itu ditransfer lagi ke orang lain lewat sistem pengajaran. Lalu Al-Quran itu pun masuk ke dalam kolbu orang tersebut, dan terus berlangsung transfer Al-Quran dari masa ke masa hingga saat ini. Saat ini pun Al-Quran tetap ada. Al-Quran tidak mungkin hilang. Al-Quran tetap ada di dalam kolbu para ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris Nabi dan Rasul. Al-Quran tetap ada di kolbu mereka, dan juga diberikan pemahaman tentang Al-Quran, tentang dinul Islam kepada orang-orang terpilih yang memang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran. Sedangkan yang kita baca ini adalah kitab Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Memang kitab Al-Quran ini membawa kita kepada Al-Quran, tapi tidak semua dari kita akan bisa ke sana. Ini adalah kitabnya, bukan Qurannya. Apabila kita memang ingin memiliki atau mendapatkan Al-Quran itu, ingin memiliki pengetahuan Al-Quran itu, ingin mendapatkan wahyu Allah itu, maka kita hanya bisa mendapatkannya dari dua sumber. Sumber pertama yang seperti saya katakan tadi adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mungkin orang-orang bakal bilang itu laduni. Kemudian yang kedua, kita belajar kepada ulama warasatul anbiya, sehingga ulama tersebut akan mentransfer Al-Quran ke dalam kita. Lalu kita pun akan memiliki pemahaman mengenai Al-Quran. Jadi bukan seperti transfer kemudian kita sakti, enggak begitu. Wahyu Allah itu adalah ilmu, pemahaman. Oke. Lalu dia diajarkan kepada kita, itu adalah proses transfer pengetahuan. Setelah proses transfer pengetahuan selesai, kita menjadi memegang Al-Quran di dalam kolbu. Itulah Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini akan kita pahami, kemudian akan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tentu membutuhkan perjuangan. Itulah pelaksanaan Al-Quran. Ketika kita mempelajari Islam lewat Al-Quran, maka tidak akan ada pertentangan, tidak akan ada perselisihan. Karena kita mendapatkan pemahaman sebagaimana pemahaman Rasulullah SAW. Namun apabila kita belajar Islam lewat kitab Al-Quran, maka kita akan melakukannya dengan beberapa cara, termasuk menggunakan akal lewat tafsir. Itu hal yang baik dan sama sekali tidak ada masalah. Hanya saja dampaknya adalah akan terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Dan perbedaan pendapat ini apabila dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, dia dapat menjadi bahan bakar perselisihan dan menciptakan perpecahan di dalam Islam, dan dampaknya bisa kita lihat sekarang. Jika kita belajar Islam langsung kepada pemilik Al-Quran atau pemegang Al-Quran, tidak akan ada konflik, karena tidak akan ada perbedaan pemahaman.
Tidak akan ada. Konflik muncul karena kita berusaha menggunakan akal untuk memahami Al-Quran. Walaupun itu memang bukan hal yang salah, itu hal yang baik. Namun seperti saya katakan tadi, itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga terciptalah perpecahan. Seperti itu. Jadi hal yang hendak saya sampaikan adalah, memang ketika kita belajar Islam lewat kitab Al-Quran, maka akan ada perbedaan pendapat. Dan itu memang wajar saja, karena kita belajar tidak langsung kepada Al-Quran, tapi kepada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran hanyalah informasi yang akan membawa kita kepada Al-Quran yang sejati. Itu dia. Ketika kita telah sampai kepada Al-Quran yang sejati, maka kita akan sampai kepada pemahaman yang sama atau paling tidak mirip dengan tingkat kemiripan yang tinggi dengan pemahaman Al-Quran Rasulullah SAW. Dan hanya ada dua cara mendapatkan itu. Satu, diberikan langsung oleh Allah. Dua, kita belajar lewat para ulama warasatul anbiya. Harus yang warasatul anbiya. Kalau ulama warasatul anbiya, dia bukan berarti harus memiliki pendidikan S3 di luar negeri atau harus S3 di Al-Azhar. Enggak seperti itu. Walaupun ada juga mungkin ya ulama warasatul anbiya yang juga memiliki pendidikan tinggi, tingkat fakultas, mungkin saja ada. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ulama warasatul anbiya itu adalah orang-orang biasa, mungkin saja tukang becak, kuli bangunan, penjual jamu, pemulung, mungkin seperti itu. Atau mungkin pebisnis, politikus maksudnya, pengusaha, PNS, mungkin saja. Mungkin saja orang-orang tidak pernah masuk pesantren, kemudian terpilih menjadi ulama warasatul anbiya dan dititipkan Al-Quran di dalam kolbunya. Jadi Al-Quran yang sejati ada dalam kolbu ulama warasatul anbiya. Itu Al-Quran yang sejati. Sedangkan ini adalah kitab Al-Quran, bukan Al-Quran. Sama seperti saya katakan, rendang bukanlah kitab rendang, kitab rendang bukanlah rendang. Seperti itu teman-teman semua. Baiklah, jadi semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan untuk berkenalan langsung dengan Al-Quran. Semoga saja. Dan semoga hal itu juga menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita perlu untuk menerima perpecahan yang ada di dalam dunia Islam saat ini, karena memang itulah yang kita dapatkan jika kita bergerak menggunakan akal untuk mencapai Al-Quran. Walaupun itu tidak salah, namun kita perlu menerima kondisi itu. Dan kita juga perlu berhati-hati terhadap upaya musuh untuk menciptakan perpecahan di antara kita. Semoga umat Islam menjadi umat yang rahmatan lil alamin, menjadi umat yang berusaha menciptakan kebaikan di muka bumi ini dan berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, walaupun manusia itu berbeda agama, berbeda keyakinan. Karena bagaimanapun juga manusia itu tetaplah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu konten kali ini, perbedaan Al-Quran dengan kitab Al-Quran. Ingat, saya ambil intisarinya. Intisarinya adalah kitab Al-Quran itu bikinan pabrik. Kita pegang, kita baca. Kalau udah lecek, kita beli lagi. Sedangkan Al-Quran yang sumbernya adalah wahyu Allah, sekarang ada di kolbu ulama warasatul anbiya. Al-Quran ada di kolbu ulama warasatul anbiya. Dan apabila kita ingin mendapatkannya, maka kita perlu berkenalan dengan ulama warasatul anbiya. Sayangnya ulama ini suka menyamar dan tidak suka menunjukkan kelebihannya di depan umum dan jarang memakai jubah. Walaupun ada juga yang memakai jubah. Jadi kita perlu berusaha untuk mencarinya. Dan kita tidak boleh merendahkan siapapun. Barangkali orang yang kita rendahkan ternyata menyimpan Al-Quran di dalam kolbunya. Seperti itu teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.